warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Trisha Fianur Habibah dengan NIM 111241071. Di sini saya ingin menceritakan sedikit kisah hidup saya yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman atau bapak ibu sekalian gitu. Sebelumnya saya mau klarifikasi dulu kenapa saya bisa membuat videonya di dalam mobil. Ini bukan bermaksud sombong atau pamer ya Pak, ya guys. Jadi rumah saya itu adanya di pinggir jalan. Kalau misalkan saya udah nyoba, saya membuat videonya di kamar saya gitu. Dan itu sangat mengganggu ketenangan saya. Karena apa? Karena motor mobil itu suaranya nyaring banget Pak kalau misalkan lewat samping rumah saya, dan bener-bener rumah saya di pinggir jalan raya. Jadi saya memutuskan untuk membuat videonya di dalam mobil ya. Oke, untuk menceritakan kisah hidup saya, karena kisah hidup saya itu semua lumayan sangat-sangat seru Pak genrenya. Genre sedihnya dapet, genre horornya dapet, komedinya dapet, dan emosionalnya juga sangat dapet. Jadi saya memutuskan untuk menceritakan kehidupan saya waktu saya memilih untuk sekolah di pesantren gitu. Itu juga bukan kemauan saya sebelumnya. Jadi awal ceritanya saya lulus Madrasah Ibtidaiyah SD atau MI gitu di tahun 2013-14. Karena di sini basicnya ayah saya seorang guru dan sangat agamis tentang agama gitu. Ayah saya ingin salah satu anaknya ada yang menjadi ustazah gitu, atau ustadz lah gitu. Akhirnya dari 5 saudara saya dan saya anak yang ketiga, ayah saya melihat potensi saya yang sangat gampang bergaul dengan siapapun, sangat bisa menempatkan diri dimanapun dengan siapapun. Jadi akhirnya sayalah yang ditunjuk untuk sekolah di madrasah atau di pesantren. Awalnya saya tidak mau gitu karena saya melihat teman-teman saya yang memiliki lingkungan sekolah yang seru gitu. Karena kan di situ posisinya saya juga masih kecil kan ya Pak. Saya masih kecil, saya masih mau bermain, saya masih mau menikmati kegiatan-kegiatan saya di luar sana gitu. Akhirnya ayah saya memasukkan saya ke dalam pesantren, tapi untungnya saya pesantren di wilayah yang masih dekat dengan daerah saya. Yaitu saya kan rumahnya di Jati Asih, sedangkan saya pesantren di mana? Di Jatisari Pak. Oke, kayak gitu. Jadi main deket kan, karena saya lumayan agak berani gitu anaknya ya. Dan untuk di tempat-tempat baru saya alhamdulillahnya bisa cepat dan mudah beradaptasi. Jadi saya tidak mengalami pembulian, alhamdulillahnya gitu. Jadi akhirnya saya dimasukkan ke pesantren. 1-2 hari atau sampai seminggu tuh saya masih coba beradaptasi dengan teman saya yang di sana. Terus saya beradaptasi, saya berkenalan, saya masih suka sering nangis kalau misalkan malam, masih hopeless, masih kangen rumah lah gitu. Sampai akhirnya masuk di mana masa MPLS. Jadi ini sebenarnya bukan pembulian ya, lebih kayak mungkin saya dijudge gitu. Tapi saya sih nanggepinnya biasa aja karena ya nggak ngaruh juga gitu di hidup saya gitu. Jadi di masa MPLS pas MTS atau SMP ada salah satu teman saya yang kebetulan, jadi mereka itu kebanyakan ya Pak, kebanyakan yang pesantren di pondok pesantren itu di angkatan saya itu memiliki saudara atau ya kerabat yang sudah lama pesantren di situ. Sedangkan saya bener-bener gak ada dari siapapun gitu, saya bener-bener sendiri. Nah di situ teman saya kayak menghasut teman-teman saya yang lain buat tidak menemani saya karena dengan alasan si Tri mah di sini kan gak ada siapa-siapa gitu, kita kan ada kakak kita kan ada saudara kita, ada si ini gitu. Sampai akhirnya selama masa orientasi itu 3 hari saya tidak ditemani dengan teman-teman saya. Apakah hal itu membuat saya down? Enggak, tentu sangat tidak. Saya melihat hal itu jadi kayak kenapa gitu loh, karena saya pikir ya udah kita di sini buat sekolah gitu, saya nggak dapet teman pun nggak masalah gitu.
Sampai akhirnya saya tetap menjalankan hari-hari saya di pesantren sebagai santri. Saya mengaji walaupun saya tidak ditemani dengan teman-teman seangkatan saya kala itu, karena ada yang menghasut dia untuk tidak menemani saya. Sampai akhirnya titik dimana ya karena saya gampang bergaul dengan siapapun, saya mudah berinteraksi dengan siapapun gitu, saya di situ memilih untuk bergabung kepada kakak kelas atau pengurus-pengurus pesantren di sana. Saya gabung, saya berteman, saya berinteraksi, dan pada akhirnya si teman saya ini yang tadinya menghasut teman-teman saya yang lain buat tidak menemani saya, akhirnya dia tidak sanggup. Dia tidak sanggup dengan kehidupan pesantren, tapi dia juga menghasut teman-teman saya buat tidak menemani saya. Tapi ternyata dia yang tidak sanggup, akhirnya dia keluar dari pesantren. Tidak lama dari masa MPLS itu, dia hanya bertahan ya 3-5 bulan di pesantren itu. Di situ saya tidak saya tidak marah ke dia, kayak ya udah dia nyapa saya sapa balik, dia diem pun saya diam gitu. Jadi saya tidak menghasut teman-teman saya pun untuk balik tidak menemani dia gitu. Karena saya mikir juga saya emang di sini buat belajar gitu, bukan buat yang nyari teman banget. Sampai akhirnya dia keluar dari pesantren, dan alhasil semua teman-teman saya akhirnya balik menemani saya dan pada bilang kayak maaf ya gitu, kemarin-kemarin tuh gue disuruh sama si ini nggak boleh temenan sama lu gitu-gitu kan. Dan di situ saya cuma bilang oh ya udah nggak apa-apa, lagian juga kan di sini mah bareng-bareng, ada kakak kelas, ada adik kelas gitu, nggak masalah selagi pembulian yang nggak masalah fisik mah aman-aman aja gitu, atau bobo keluarga juga nggak apa-apa gitu kan. Sampai akhirnya saya melanjutkan hidup di pesantren dengan teman-teman saya selama kurang lebih 3,5 tahun. Nah, di pertengahan saya belajar, saya pesantren, saya mendapat musibah kalau orang tua saya di situ berpisah gitu. Sebelumnya emang orang tua saya tipe yang sering bertengkar kalau di rumah, tapi maksudnya ini keadaannya pas saya lagi di pesantren, ayah dan ibu saya bertengkar sampai akhirnya memutuskan untuk berpisah. Dan di situ awalnya saya sangat saya sedih, saya terpuruk gitu, kayak kenapa keluarga saya harus jadi kayak gini gitu. Tapi di balik itu semua, karena saya di kehidupan pesantren yang alhamdulillah saya mendapat ajaran moral, ajaran sikap, etika, etiquette gitu. Saya juga belajar itu Pak di kehidupan pesantren. Jadi saya menjadikan diri saya lebih kuat lagi dengan apapun masalah yang saya alami di luar sana. Kalau misalkan posisinya saya lagi belajar di pesantren, saya tidak akan tergocek gitu dengan masalah-masalah gitu. Mungkin untuk sehari 2 hari saya kayak masih kepikiran, masih suka sedih, masih mikirin kayak orang tua saya gimana ya gitu. Sampai akhirnya mama saya bilang udah nggak apa-apa, di sini belajar aja, nggak usah mikirin ayah sama mama gitu. Nanti kalau misalkan lagi mudif atau penjengukan pasti dijenguk gitu. Ya dari situ, karena saya juga termasuk bukan orang yang cengeng, alhamdulillahnya saya bukan orang yang lemah gitu. Saya ya udah gitu, saya fine aja. Orang tua saya pisah, saya bisa melanjutkan sekolah saya dengan baik, dengan selesai gitu. Sampai akhirnya sudah di titik dimana saya pesantren dan ingin lulus gitu kan. Saya lulus alhamdulillah dengan jangka waktu 3 tahun. Dan balik lagi, karena di sini posisinya ayah saya menginginkan saya menjadi ustazah, tapi ternyata alhasil gitu keluarnya saya tidak menjadi ustazah, saya masih tetap menjadi remaja pada umumnya. Jadi di sini ayah saya sempat kesal kepada saya gitu. Kenapa nggak jadi ustazah gitu? Kenapa nggak mengeluarkan apa yang kamu dapet di kehidupan kampung gitu? Di sini saya bilang dalam pandangan saya seorang anak itu tidak bisa buat dipaksa apa yang orang tua mau gitu. Apalagi saya basicnya kan bukan penceramah, walaupun saya pesantren tapi saya basicnya bukan penceramah gitu. Saya latihan, saya belajar di pesantren, saya ada pelajaran ceramah gitu, tapi saya memilih untuk saya aktif di bagian luar, seperti saya marching band, saya pencak silat, saya paskibra. Jadi saya tuh lebih suka ke kegiatan yang membuat diri saya tuh sibuk gitu.
kayak intinya kegiatan-kegiatan alam, saya juga termasuk suka hal itu. Jadi saya menjelaskan di situ kepada orang tua saya, ayah saya, biarin saya memilih jalan saya sendiri untuk menjadi apapun yang saya mau selagi saya masih menjaga nama baik orang tua saya, menjaga nama baik saya sendiri. Saya tidak akan mengikuti apa yang orang tua saya mau gitu. Karena menurut saya apa yang dipaksakan, kalau si anaknya tidak bisa menerima, ya tetap aja nggak bakal jadi apa-apa gitu. Balik lagi, karena di sini saya juga nggak mau gitu, karena saya kurang suka aja sama ustazah gitu, karena saya lebih suka buat kegiatan di luar. Balik lagi, akhirnya di situ ayah saya mengerti dan ayah saya bilang nggak apa-apa. Akhirnya saya lanjut ke sekolah yang dimana bukan pesantren lagi. Jadi saya lanjut sekolah ke sekolahan yang bisa mengaktifkan diri saya gitu. Karena di dunia pesantren itu saya aktif di pencak silat, saya aktif di paskibra gitu kan. Akhirnya saya memilih untuk sekolah SMK biasa, dan akhirnya saya sekolah dan memilih jurusan administrasi perkantoran. Lalu saya mengikuti kegiatan-kegiatan yang menurut saya masih baik, masih banyak hal positifnya kayak gitu. Jadi menurut saya, kenapa saya bisa aktif dan bisa grow up sampai sekarang? Pertama, orang tua saya tidak mendidik saya sebagai anak perempuan yang malu-malu, anak perempuan yang lemah gitu kan. Saya dari kecil dididik dengan keras karena ayah saya orang yang sangat keras dan temperamen. Jadi saya sebagai anak melihat kejadian-kejadian apapun itu di dalam rumah dengan mata kepala saya sendiri, dengan telinga saya sendiri, dan alhamdulillahnya saya bisa men-sharing itu semua. Saya saring yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik gitu. Sampai akhirnya saya tidak berada di jalan yang salah sampai saat ini. Alhamdulillahnya saya masih mengikuti apa yang ayah saya suruh gitu, apa yang ayah saya ajarkan. Ya walaupun kadang-kadang namanya anak muda kan ya, masih ya ngelawan-ngelawan dikit mah gitu. Tapi alhamdulillahnya saya masih tahu batasan untuk menjadi anak, untuk menjadi wanita gitu kan, di zaman sekarang yang menurut saya kayak dunia luar Gen Z itu udah sangat mengerikan gitu. Jadi dari situ saya bilang kepada ayah saya untuk tidak mendidik adik-adik saya seperti ayah saya dan ibu saya mendidik saya. Jadi saya mau biarkan adik-adik saya itu memilih sekolahnya masing-masing gitu. Kalaupun ada yang mau di pesantren, silakan di pesantren. Kalaupun ada yang mau sekolah di luar, silakan di luar. Jadi dari situ saya bersikap untuk lebih dewasa, walaupun ya umur saya juga belum dewasa banget gitu. Saya memilih untuk bersikap dewasa, dan saya memilih untuk selalu tenang dalam menghadapi masalah apapun, sampai akhirnya saya bertahan sejauh ini dan tetap hidup selayaknya wanita-wanita di luar sana yang masih explore dunia luar gitu. Mungkin ini saja ya Pak guys yang bisa saya ceritakan. Saya juga bingung gitu, masalahnya cerita saya banyak banget, agak nggak nyambung ya ceritanya tadi. Ya nggak apa-apa lah, sedikit ini saya ngomong dari otak saya, dari pikiran saya, dari hati saya. Pokoknya buat kalian di luar sana yang mungkin keluarganya juga kayak saya agak bermasalah gitu, lagi pisah, gak apa-apa guys, gak usah sedih nggak apa-apa sih, sedih nggak apa-apa, tapi tolong banget jangan menyakiti diri kalian dengan hal-hal yang gak baik. Udah itu aja pesan saya. Jangan jadikan beban kamu itu bikin kamu terpuruk jadi gitu. Jadi mendingan kalian keluar aja, kalian keluar, kalian main, kalian cari kebahagiaan, kalian konser, kalian ya apapun itulah. Kalau kalian suka nongkrong di coffee shop, kalian nongkrong aja, nyari kebahagiaan di luar sana sampai akhirnya kalian lupa gitu dengan masalah yang lagi kalian hadapi. Dari situ nanti kalian bakal bisa mikir kalau ya udah gitu, keluarga diri saya gitu. Memang berat buat nerima itu semua, tapi lama kelamaan alhamdulillahnya nanti bakal ngikutin, kalian bisa nerima apa yang udah Allah kasih, jalannya kayak gitu. Saya mikir kenapa Allah kasih saya kehidupan yang kayak gini, karena Allah tahu saya kuat gitu.
saya mampu mengimbangin semuanya. Jadi alhamdulillahnya saya masih bertahan sampai saat ini. Saya tidak menyakiti hati saya dengan hal-hal yang tidak baik. Saya tidak menyakiti orang tua saya tidak menyakiti adik-adik saya, dan saya tidak mencemarkan hal-hal buruk untuk lingkungan sekitar. Jadi sekian terus story hidup saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang nggak nyambung, yang nggak jelas gitu kan, yang menurut bapak atau menurut teman-teman nggak harus diceritakan. Jadi saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya, see you.